Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan membaca buku Tambo Alam Minangkabau. Yang pada kali ini kita akan membaca dengan tema Pangulu Kaum. Tidak berlama-lama, langsung saja kita bacakan. Pangulu ini adalah pemimpin suatu kaum dan sekaligus pemimpin dari nenek mama dalam kaum yang sama, serta unsur pimpinan dalam nagari. Menurut ungkapan adat, dia hanya ditinggikan sedikit saja oleh kaumnya, yaitu nan didahulukan selangkah, nan ditinggikan sarat tiang, tumbuh dek ditanam, tinggi dek dianjuang, gadang dek diambuak. Meskipun begitu, seorang pengulu disanjung dan dihormati oleh masyarakat. Dalam titah adat disebutkan, pengulu nan gadang basa batua, nan bapucuk sebana bule, nan baurek sebana tunggang, nan tinggi tampak jauh, nan dakik jolong basuo, baringin tengah padang, daunnya untuk berlindung, batangnya tampek basanda, uriknya tampek baselo, dahannya tampek bagantung. Di samping penghulu kaum seperti disebutkan di atas, ada beberapa penghulu kaum tersebut yang merangkap sebagai penghulu suku, penghulu payung, dan penghulu indu. Penghulu suku menandai bahwa kaum dan gelar yang disandang penghulu tersebut merupakan kaum dan gelar penghulu atau datuk pada suku yang pertama kali datang dan membangun nagari tempat suku itu berada. Kaum tersebut telah berkembang menjadi sekian banyaknya, berikut gelar penghulu dan datuknya. Di samping memimpin kaumnya secara langsung, penghulu suku ini adalah pemimpin atau yang dituakan di antara penghulu-penghulu yang ada di dalam suku tersebut. Dia tidak dapat langsung menangani masalah-masalah anak kemenakan di bawah naungan penghulu yang lain. Dia lebih dibutuhkan pada tingkat elit kepenguluan, yang pada prinsipnya hanya memberi nasihat dan memberi persetujuan terhadap apa-apa yang telah disepakati oleh kepenguluan di bawahnya, atau dalam istilah adat, muapi pagaran taga. Artinya, memperkuat tiang-tiang pagar yang sudah berdiri sehingga senyawa dan bersatu, memperkuat kesepakatan yang telah dibuat atau mengesahkannya. Istilah penghulu suku juga disebut penghulu pucuk untuk kelarasan koto kiliang dan penghulu tuo untuk kelarasan bodi canyanggo. Secara bersama, para penghulu suku disebut penghulu andiko. Penghulu payung adalah penghulu pada nan sapayung. Gelar yang disandang penghulu payung ini merupakan gelar belahan pertama dari gelar penghulu kaum yang pertama berada pada nagari tersebut. Penghulu dari kaum yang pertama tersebut menjadi penghulu suku. Jika berkembang terus di bawah penghulu payung, ini akan tumbuh penghulu indu. Seterusnya di bawah penghulu indu akan tumbuh penghulu-penghulu kaum yang baru. Penghulu setungku ialah seluruh penghulu dalam satu suku, dalam satu nagari yang terdiri dari penghulu suku, seluruh penghulu payung, seluruh penghulu indu, dan seluruh penghulu kaum lainnya.
Sebagaimana disebut tentang kewenangan penghulu suku di atas, penghulu payung dan penghulu indu juga tidak dapat langsung menangani masalah-masalah anak kemenakan dalam kaum lainnya, sekalipun anak kemenakan tersebut berada dalam payung dan indu sendiri. Kewenangan yang ada hanyalah bersifat mengapit pagaran tagak, memberi nasihat atau memberi persetujuan serta mendamaikan dalam penyelesaian masalah-masalah. Pemecahan atau pengembangan suatu kepenghuluan menjadi sekian banyak kepenghuluan kaum adalah disebabkan karena pembekalan jumlah warga kaum, sehingga sudah sulit oleh penghulu yang bersangkutan untuk memimpin. Seperti kata pepatah, buki indak terdaki lai, lurah indak tak turuni lai. Berkembangnya kehidupan dan penghidupan dengan pemukiman dan lahan baru yang jauh dari porong tempat dudukan kaum atau penghulu berada. Anggota kaum di pemukiman baru ini meminta diberikan status yang dipimpin oleh penghulu sendiri. Berikutnya, karena perselisihan dalam perebutan gelar penghulu atau datuk. Perselisihan itu disebabkan adanya pihak-pihak dalam kaum yang tidak senang dengan keberadaan penghulu datuk yang telah diangkat, seperti tidak setuju dengan cara kepemimpinannya dan tidak setuju dengan pengangkatannya. Perselisihan ini terselesaikan dengan pemecahan kaum yang didukung dengan pemberian gelar penghulu yang baru kepada pihak yang tidak senang tersebut. Itulah kita baca penjelasan tentang penghulu kaum tadi. Ada yang namanya penghulu suku, penghulu payung, dan penghulu setengku. Kita cukupkan pada video kali ini. Kita lanjutkan membaca buku ini pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.